Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Burkais Hasana, NIM 855991986, Pokjar Pematang Syantar. Adapun praktikum IPA di SD kali ini tentang sistem pencernaan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya antara lain gambar sistem pencernaan dan juga alat tulis. Simak video dari saya. Proses pencernaan makanan akan dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut. Pencernaan makanan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Berikut adalah struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Berikut contoh gambaran sistem pencernaan pada tubuh kita. Kita akan mengurutkan bagian-bagian apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan manusia. Adapun sistem pencernaan pada manusia, yang pertama ada mulut. Mulut kemudian ke kerongkongan, dilanjut ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan terakhir di anus. Adapun proses yang terdapat pada mulut antara lain yaitu proses ingesti dan mastikasi. Selanjutnya untuk kerongkongan yaitu proses deglutisi, kemudian dilanjutkan ke lambung, dilanjutkan dengan proses digesti, kemudian usus halus, proses absorpsi, kemudian usus besar yang terdapat pada proses penyerapan air dan pembentukan fases. Selanjutnya yang terakhir di anus yaitu proses defekasi. Adapun penjelasan dan fungsi dari mulut antara lain berfungsi untuk menghancurkan sehingga ukurannya lebih kecil. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur atau sativa. Dan air liur itu mengandung mukosa atau lendir. Suatu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim ptialin dan enzim amilase. Enzim ptialin akan memecahkan molekul amilum menjadi maltosa. Di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara mekanik atau dengan bantuan gigi, dan pencernaan kimiawi yaitu dengan bantuan enzim ptialin. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi kerongkongan. Fungsi kerongkongan yaitu untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau juga faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Otot-otot kerongkongan yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke duga lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Kemudian kita masuk kepada lambung. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan menghancurkan dengan asam dan juga enzim. Setelah dari kerongkongan, makanan kemudian masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkonsentrasi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl
enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Enzim pepsin akan memecahkan protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, maka borus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Selanjutnya kita masuk kepada usus halus. Fungsi usus halus untuk menyerap sebagian besar nutrisi yang ada di dalam makanan. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang menghubungkan dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Pencernaan makanan dilanjutkan ke jejunum, dan pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk lain yang diserap bagian tubuh. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Selanjutnya kita ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan juga feses. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri, yaitu Escherichia coli yang membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan karena mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut juga sebagai feses atau tinja dan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita ke anus yang berfungsi untuk mengeluarkan feses atau tinja tadi. Baiklah, kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan pada bagian tubuh. Secara keseluruhan, sistem manusia dimulai dari proses pemasukan makanan ke dalam mulut, kemudian proses pengubahan makanan menjadi kecil dan lembut, proses pengubahan molekul makanan menjadi kompleks dan sederhana pada enzim dan asam bile, dan terakhir pembuangan kotoran. Cukup sekian praktikum saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.